Shalom wanita-wanita yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, mari saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Biarlah dengan penuh kerinduan, dengan segenap hati kita, bahkan dengan segenap kekuatan kita mau sembah Dia. Sama-sama kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Ini setiap kami wanita-wanita-Mu, kami rindu datang di hadapan-Mu, kami rindu menyembah Engkau. Kami rindu meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami percaya di hari-hari hidup kami, Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan setiap kami. Dan kami percaya Engkau Tuhan kami yang peduli, Engkau Tuhan kami yang setia akan setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap menyembah-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.
kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam hidupmu. Kami sembah Allah yang kudus, Bapa yang mulia. Kami bawa pujian yang terbaik hanya bagimu. Oh Tuhan, ini sembahku, ini pujianku bagimu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Engkau Tuhan. Haleluya, ku bersyukur buat kebaikan-Mu. Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli atas hidup kami. Kami percaya Kau selalu ada bagi hidup kami, Tuhan. Terima kasih, terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih. Biarlah dalam hari-hari hidup kami mau tetap menjadi wanita-wanita yang kuat di dalam Engkau. Kami mau menjadi wanita-wanita yang memiliki iman yang teguh di dalam Engkau. Kami tidak akan pernah menyerah Tuhan, sebab kami percaya Engkau Tuhan yang peduli, Engkau Tuhan yang tetap ada bagi setiap kami wanita-wanita-Mu. Memberikan kami kekuatan, menopang setiap kehidupan kami. Terima kasih. Mari sama-sama wanita-wanita yang mengasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kita mau lebih lagi bawa pujian bagi Dia. Kiara lama shikana yara labata. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Shalom, wanita Betani Indonesia Jemaat Madiun. Kita bertemu lagi dalam ibadah online BPI Madiun. Kalau sementara ini ya kita ibadah online nggak apa-apa, kita nggak bisa bertatap muka langsung, tapi tidak akan mengurangi kemuliaan. Terus gimana kabarnya? Tetap dalam keadaan yang baik-baik kan? Tetap ibadah, tetap bersekutu dan berdoa setiap hari. Dan untuk membahas firman Tuhan pada sore hari ini, kita akan melihat suasana yang sedang terjadi saat ini. Saya percaya bahwa dampak daripada COVID-19 itu melanda bukan hanya masalah kesehatan, tapi juga masalah pendapatan, masalah ekonomi,
Dan biasanya kalau sudah masalah ekonomi, masalah belanja, rumah tangga pasti dekat sekali dengan kehidupan wanita. Tapi saya juga percaya bahwa menghadapi krisis yang ada, mungkin satu juga nggak merasa banget, tapi yang satu juga merasa banget tekanan yang ada melalui masalah ekonomi ini. Tapi bagaimana kita tetap percaya bahwa mujizat itu masih ada. Dan bagaimana kita menjadi orang yang mengerti bahwa mujizat itu kita alami bukan sesuatu yang gratis, tetapi sesuatu yang harus didasari dengan melakukan kebenaran firman Allah. Dan seperti apa kebenarannya? Kita akan melihat sejenak peristiwa ketika Tuhan membagi 5 roti dan 2 ikan. Peristiwa yang sangat biasa banget. Sering kita dengar maksudnya, dari sekolah minggu sampai kita mungkin mengajar sekolah minggu, sampai kita menjadi anggota gereja, mungkin sering sekali menyampaikan tentang 5 roti 2 ikan ini. Tapi kita akan melihat seperti apa kunci sehingga terjadi pelipat gandaan yang luar biasa. Kita baca sebentar dalam Matius 14 ayat yang ke 16 sampai dengan 19. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak. Jadi kita melihat bahwa mujizat terjadi. Ada 3 pelajaran berharga dari peristiwa 5 roti dan 2 ikan ini. Dan saya percaya bahwa kita semua pasti kepingin ya, juga dalam masa-masa yang penuh pergumulan ekonomi, mungkin juga pergumulan uang belanja sehari-hari para wanita, tapi kita masih bisa melihat, mengharapkan ada pelipat gandaan. Kita lihat pelajaran yang pertama, bahwa walaupun kita punya sedikit, tetapi tetap harus berbagi. Lihat ini, ketika mereka membutuhkan banyak bahan makanan untuk memberikan makan kepada begitu ribuan orang yang mengikuti Yesus malam hari itu, apa yang dikerjakan Yesus? Ketika murid menyadari, kami hanya punya 5 roti dan 2 ikan, dimakan satu orang juga mungkin nggak kenyang kalau seharian dia harus pergi ya, berjalan segitu jauhnya. Nah, kita lihat sedikit loh ya, nggak mencukupi kebutuhan, jelas dilihat mata itu jelas. Ada cuma sedikit, tidak memenuhi kebutuhan, apalagi satu keluarga, apalagi satu gerombolan, nggak mungkin. Tapi kita lihat satu perkara, bahwa Yesus ketika dia selesai mengucap syukur, jadi kita lihat yang sedikit tadi kita serahkan kepada Tuhan. Itu pelajaran yang pertama. Sedikit memang, tetapi kita menaikkan itu sebagai satu pengucapan syukur. Jadi kuasa itu ada di situ. Bagaimana kita bisa mengucap syukur dengan ada yang cuma sedikit tadi? Kalau ada yang banyak gak masalah, tapi ada yang cuma sedikit, tapi kita harus bersyukur. Itu yang tidak gampang. Masih bisa nggak tersenyum ibu-ibu bangun tidur ketika nyatanya cuma tinggal beras 1 kali nasi mungkin, atau uang di dompet tinggal 15.000 mungkin, nggak ada lagi DP di ATM mungkin. Bisa nggak bersyukur? Bisa nggak bersyukur ketika suami nggak ada lagi penghasilan, ketika apapun usaha yang kita kerjakan saat sementara ini harus break dan sebagainya, cuma sedikit, dan selalu bisa dipakai alasan untuk kita bersungguh-sungguh sedikit. Dan kita mungkin bisa protes sama Tuhan karena katanya cuma sedikit. Tapi kita lihat, yang sedikit tadi serahkan di dalam roh pengucapan syukur, itu yang terjadi. Jadi kalau kita punya banyak, mengucap syukur itu wajar. Tapi bagaimana ketika seorang perempuan hebat adalah dia punya sedikit, sementara yang harus makan banyak di keluarganya, tetapi dia membawa dengan kuasa pengucapan syukur. Itu yang luar biasa. Jadi pelajaran yang pertama kita lihat bahwa roh mengucap syukur.
Saya percaya ketika perempuan suka mengucap syukur, dia akan terjadi satu perasaan yang damai sejahtera, mempengaruhi pasti juga auranya, mempengaruhi juga kecantikannya, karena dia pasti orang suka atau senyum kan. Jadi itu penting sekali pengucapan syukur. Itu yang pertama. Jadi kuasa pengucapan syukur ketika kita hanya punya sedikit, tetapi akan mendatangkan satu perkara besar ketika kita menyerahkan sedikit tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan bahwa Yesus setelah dia mengucap syukur, dia memberikan kepada para murid, dan para murid membagikan kepada orang banyak. Nah ini, lihat ini. Kuasa mujizat terjadi ketika ada tindakan iman. Saya menerima dan saya membagikan kepada banyak orang. Ketika murid menerima cuma 5 atau 2 ikan, harusnya untuk muridnya nggak cukup loh. Kalau dia seorang murid yang nggak taat, dia akan berpikir bahwa ini kita makan aja nggak cukup. Itu juga mungkin yang terjadi saat ini. Jangankan kita mikir orang lain, tetangga kita yang nggak makan, kita mikirin orang-orang di sekitar kita yang saat ini sedang kesulitan makan dan sebagainya. Kita sendiri amburadul kok, kita sendiri juga kekurangan kok. Tapi kita lihat, ketika engkau menerima dari Tuhan yang sedikit tadi, tapi engkau membagikannya, justru kuasa pelipat gandaan terjadi ketika para murid itu membagi kepada banyak orang. Jadi kita lihat, berapa banyak kita punya alasan untuk menjadi perempuan yang pelit, karena kita punya alasan cuma sedikit kok. Untuk keluargaku saja, yang penting keluargaku makmur, yang penting keluargaku sejahtera, yang penting kita nggak kelaparan. Tapi bukan itu tujuan Tuhan. Jadi kita sendiri yang sering menghambat mujizat terjadi karena apa? Kita tidak membagi. Kita sering hanya menyelesaikan urusan saya. Jika para murid terjadi hanya memikirkan urusannya, memikirkan kepentingannya, tidak akan terjadi mujizat. Dan kita nggak akan mengalami mujizat. Terakhir, kuasa pengucapan syukur dan kerelaan untuk membagi itu adalah sesuatu bentuk ketaatan yang tidak merendahkan kuasa Tuhan. Artinya apa? Saya mempercayai ke kuasa Tuhan bahwa Dia sanggup memberikan kepada kita kemampuan untuk menerima berkat yang kita ukur dari sedikit, tapi kuasa itu juga membuat kita menjadi orang yang punya iman bahwa apa yang sedikit tadi kita bisa bagikan kepada orang banyak. Orang yang tidak percaya bahwa dia bisa menjadi berkat bagi orang banyak adalah orang yang melecehkan kuasa Tuhan. Orang yang tidak mau berbagi sebagai satu perintah Tuhan adalah orang yang sedang tidak taat kepada kuasa Tuhan. Jadi penundukan diri kita penting sekali untuk melipat gandakan berkat yang kita terima. Anak yang diberkati Tuhan, saya juga punya pengalaman di saat seperti ini. Ada beberapa bahkan banyak ya teman-teman hamba Tuhan juga yang mengalami pergumulan karena gereja mereka nggak bisa beribadah, dan tentu saja keuangan gereja juga merosot. Tetapi di tengah-tengah segala keadaan yang hampir melanda hampir sebagian besar hamba Tuhan, tapi saya juga tiba-tiba harus mensupport juga rekan-rekan hamba Tuhan yang lain. Tapi saya mau taat. Saya punya sedikit, tapi saya mau membagi yang sedikit itu kepada banyak orang. Ketika saya taat mengerjakan firman Tuhan, bukan saya mengharapkan ada satu perkara besar atau kelimpahan besar terjadi, bukan. Tapi saya sejahtera ketika saya melakukan kehendak Bapa. Saya damai sejahtera ketika saya bisa merasakan juga yang dirasakan oleh rekan-rekan lain hamba Tuhan. Saya merasa bersyukur karena saya menjadi bagian Tuhan untuk dipercayakan memberkati orang lain. Itu yang Tuhan mau. Sedangkan dikatakan dalam Amsal 21 ayat 26 berkata bahwa orang benar itu memberi tanpa batas. Kalau kita mengukur bahwa aku nggak mau, aku maunya sedikit aja, aku maunya yang ini aja, aku maunya yang orang yang baik sama saya aja, aku maunya orang yang kalau dikasih nanti ngerti sama saya, itu belum melakukan firman. Karena orang benar itu memberi tanpa batas. Ketika engkau memberi di atas segala kelimpahanmu nggak kerosok sudah. Tapi ketika engkau memberi dalam segala batas, kekuranganmu baru terasa. Seperti itu juga Kristus. Karena definisi atau terjemahan kata
cinta dan salib adalah memberikan hidup, dan itu nggak ada lagi bisa diukur harganya. Jadi teladan kita adalah Kristus, memberikan yang terbaik, membagi hidupnya, memberikan hidupnya kepada banyak orang. Jadi kita lihat, saudara orang benar, apakah engkau wanita yang melakukan kebenaran? Berarti engkau akan memberikan juga tanpa batas. Artinya Tuhan suruh, saya siap. Karena ketika Tuhan menghendaki kita, menyuruh kita, pasti Tuhan mengerti bahwa kita sanggup melakukan. Sebab Tuhan itu nggak pernah kok menyuruh kita untuk melakukan sesuatu yang tidak kita bisa lakukan. Kemudian juga dikatakan dalam Amsal yang ke 11:24 berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Jadi mental kaya, mental miskin, atau mental kekurangan, atau mental orang yang berkelipat adalah tergantung kita sendiri menyikapi berkat yang kita terima. Kita bisa punya banyak dari segi nominal, tapi kalau aku merasa bahwa itu sesuatu sedikit, jadi nggak mau saya berbagi. Ya mental saudara mental orang berkekurangan. Tapi ketika saya hanya punya sedikit secara nominal, tapi saya Tuhan saya mau taat untuk membagikan seperti juga para murid ini, maka engkau juga punya mental orang seperti orang kaya. Jadi Tuhan mau biarlah firman itu merubah kita. Kita punya mental yang seperti apa. Dan saat ini Indonesia, rakyat Indonesia secara seluruhnya, dan juga teman-teman kita di gereja, juga mungkin komunitas kita di PKK, di kampung kita, orang-orang di sekitar kita, mereka sangat membutuhkan uluran tangan kita. Mungkin di rumahmu ada hal-hal yang sudah terlalu banyak untuk bersimpan. Berbagi. Dan kita lihat ketika para murid membagi atas perintah Tuhan, apa yang terjadi? Alkitab berkata bahwa mereka semua makan kenyang. Artinya apa? Bahwa pemberian dengan sukarela itu memuaskan banyak orang. Ketika kau membagi dengan ketaatan firman, itu memuaskan banyak orang, mengenyangkan banyak orang. Jadi nggak pernah sia-sia. Mungkin kau berpikir, kayaknya pemberian saya kira-kira berkenan apa enggak ya? Kayaknya apa yang saya berikan kira-kira cocok apa enggak ya? Yang saya bagi kira-kira nyenengin mereka enggak ya? Enggak penting. Tapi yang penting lakukan firman Allah, berbagi. Engkau terima dari Tuhan, bagikan itu. Dan kau lihat, mengenyangkan banyak orang. Dan enggak itu saja. Tuhan itu ketika memperhatikan anak-anaknya untuk mengerjakan firman, dia bukan hanya memuaskan orang yang menerima berkat, tapi dia juga memuaskan kita, orang yang menaburkan berkat. Lihat, dikatakan sesudah itu mereka kenyang semua, dikumpulkanlah sisa roti itu ada 12 pagu. Pasti murid-murid dengan puas mereka menerima kenyataan itu. Karena apa? Mereka sedang memberikan kepada orang baik itu makan kenyang. Katakan di sini ada kira-kira, kalau di dalam Matius ya, dikatakan ada kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi kira-kira 8.000 orang. Ada satu rasa kebanggaan, pengucapan syukur ketika engkau taat firman. Karena apa? Saya bisa memberkati, mengenyangkan ribuan orang, 8.000 orang, hanya dengan tindakan iman membagi. Dan bukan itu aja, engkau mendapat satu penghiburan bahwa lihat karyamu, lihat ketaatanmu, lihat perjuangan imanmu, lihat itu praktek imanmu, engkau dipuaskan. Engkau juga merasakan, engkau melihat sendirimu bisa dikerjakan. Jadi saat ini, apa namanya orang yang harus kita berkati dan kita lihat, lalu bagaimana kita menyikapi tadi ya peristiwa 5 roti dan 2 ikan tadi. Yang pertama adalah jangan pelit, itu aja. Pesannya jangan pelit, karena orang pelit itu nggak masuk surga. Ya. Jangan pelit tapi bagilah, bukalah, ya. Sebagaimana engkau juga menerima berkat dengan cuma-cuma, engkau juga akan berikan kepada mereka berkat dengan ketulusan. Dan yang kedua dikatakan jangan merendahkan Tuhan ketika engkau sedang tidak mengucap syukur. Tapi biarlah engkau menjadi orang yang mengucap syukur oleh karena engkau taat kepada firman Allah. Dan yang terakhir kita percaya bahwa apapun yang kau kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Jadi biarlah wanita Betani Madiun saat ini, apa yang kau dengar hari ini kerjakan. Saatnya untuk berbagi, saatnya kau menikmati yang mungkin yang punya sedikit tapi tetap berbagilah. Karena mengerjakan kehendak Kristus adalah sesuai dengan firman Allah. Tuhan memberkati. Haleluya.
Shalom kekasih Tuhan dimanapun saudara berada. Terkait dengan pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung ini, gereja terus bergerak dan mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk memberikan bantuan kepada jemaat dan masyarakat yang terdampak secara ekonomi oleh pandemik ini. Bantuan dapat disalurkan melalui rekening BCA 177-187-3222 atas nama Gereja Betani Indonesia Madiun. Dan bagi jemaat yang rindu menabur untuk memberikan persembahan, perpuluhan, ucapan syukur, dan pekerjaan Tuhan di Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun dapat tetap memberikannya melalui rekening BCA 177-185-0222 atas nama Gereja Betani Indonesia Madiun untuk jemaat Madiun dan Nganjuk, atau rekening BCA 177-185-1555 atas nama Gereja Betani Indonesia Madiun untuk jemaat Ponorogo. Gembala Sidang dan seluruh pelayan Tuhan mengucapkan terima kasih untuk taburan yang sudah saudara berikan. Tetap kuat, semangat, setia, dan tetap berserah kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami di tengah situasi yang ada Tuhan. Engkau memberikan kekuatan dan penyertaan yang terbaik buat kami Tuhan. Engkau memberkati setiap wanitamu ya Bapa dengan kekuatan firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Biar firman-Mu bertumbuh buah-buah Tuhan di dalam setiap para wanitamu ya Bapa. Biarlah firman mengajarkan kami Tuhan lebih lagi untuk menjadi wanita-wanita yang setia, wanita yang memiliki komunitas yang terbaik dan senantiasa merindukan hadirat-Mu Tuhan di setiap segala sesuatu. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa firman-Mu tidak akan kembali padamu dengan sia-sia. Oleh kekuatan-Mu Tuhan, biarlah setiap kami Tuhan menjadi wanita-wanita yang berdampak di dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat setiap anak-anak-Mu yang sudah terlibat di dalam melayani pekerjaan-Mu malam hari ini. Juga hamba-Mu yang sudah Kau pakai untuk menaburkan firman-Mu buat kami ya Bapa. Syukur hanya bagi Engkau ya Bapa. Mari setiap wanita terimalah berkat dari Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang akan memberkati setiap saudara, tidak menjadi ekor tetapi menjadi kepala. Apapun yang saudara perbuat, Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati serta menjadikan berhasil. Engkau diberkati untuk menjadi berkat. Engkau diberkati untuk menjadi dampak. Yang terima berkat dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.